Pernahkah Anda berpikir bahwa mandi air panas bisa berbahaya bagi kesehatan jantung Anda? Atau mungkin Anda tidak tahu bahwa mandi terlalu sering bisa merusak kulit Anda, membuatnya lebih kering dan rentan terhadap infeksi? Ini bukan hanya sekedar mitos, tetapi kenyataan yang saya temukan selama lebih dari 40 tahun berpraktik sebagai dokter. Di video ini, saya akan mengungkapkan beberapa kebenaran mengejutkan yang sering diabaikan banyak orang, khususnya lansia, tentang mandi. Anda akan tahu mengapa mandi air panas bisa menurunkan tekanan darah secara berbahaya, bagaimana kebiasaan mandi setiap hari dapat merusak kulit, dan yang paling penting, bagaimana cara mandi dengan aman untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jika Anda atau orang yang Anda cintai berusia di atas 65 tahun, sangat penting untuk mengetahui langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk mencegah kecelakaan serius, menjaga kulit tetap sehat, dan menghindari kondisi yang bisa membahayakan jantung. Saya akan berbagi tips yang sudah terbukti efektif dari pengalaman saya sebagai seorang dokter, serta cara-cara yang dapat membantu Anda mandi dengan aman, menghindari risiko kesehatan, dan memastikan kenyamanan tubuh Anda. Jangan lewatkan penjelasan ini. Di akhir video, Anda akan memahami cara mandi dengan benar yang tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga melindungi kesehatan jangka panjang Anda. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena informasi yang saya bagikan bisa menjadi langkah pertama untuk hidup lebih sehat dan lebih aman. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Kebenaran pertama, mandi air panas berbahaya bagi jantung Anda. Kebenaran yang pertama, mandi air panas bisa sangat berbahaya bagi kesehatan jantung Anda, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia senja. Pernahkah Anda membayangkan apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda berendam dalam air panas? Selama 40 tahun saya berkecimpung sebagai seorang dokter, saya telah melihat banyak kasus yang mengungkapkan bahaya yang terkandung dalam kebiasaan ini. Ketika seseorang, khususnya yang berusia lebih dari 65 tahun, berendam dalam air panas, pembuluh darah mereka akan melebar secara drastis. Proses ini dapat memicu penurunan tekanan darah secara mendalam, dan dampaknya bisa sangat berbahaya, bahkan mematikan. Bagi mereka yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung, efek ini bisa mengancam nyawa mereka. Dalam praktik medis saya, setiap musim dingin selalu ada setidaknya 10 pasien lansia yang pingsan akibat mandi air panas. Salah satu yang paling menggugah adalah Pak Budi, seorang pria berusia 90 tahun yang telah merasa bangga dengan kesehatan prima yang dimilikinya, yang ia klaim berkat kebiasaan mandi air panas setiap hari. "Dokter, inilah rahasia saya tetap sehat," katanya dengan penuh keyakinan, seolah-olah air panas menjadi jaminan untuk kesehatannya. Namun, di musim dingin yang lalu, nasib berkata lain. Pak Budi jatuh pingsan di kamar mandi karena serangan jantung yang tiba-tiba, tepat setelah ia berendam dalam air panas. Beruntung sekali, keluarganya menemukannya tepat waktu, dan meskipun harus dirawat intensif di ICU, ia selamat. Namun, kejadian ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua tentang betapa berbahayanya kebiasaan yang tampaknya tidak berisiko tersebut. Secara medis, tubuh kita memang mengalami perubahan signifikan seiring bertambahnya usia. Salah satunya adalah penurunan fungsi sistem saraf otonom, yang membuat tubuh semakin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan suhu yang cepat. Ketika seseorang keluar dari air panas, penurunan tekanan darah yang mendalam bisa mengarah pada hipotensi ortostatik, yaitu kondisi di mana tekanan darah turun drastis saat berdiri, yang bisa menyebabkan pusing, pingsan, atau bahkan jatuh yang sangat membahayakan. Bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun, mandi dengan suhu air lebih dari 41 derajat Celcius selama lebih dari 15 menit bisa meningkatkan beban kardiovaskular hingga 20–30%. Angka ini setara dengan tekanan yang diterima jantung saat seseorang berlari ringan. Betapa besar dampaknya bagi tubuh yang semakin rapuh. Namun, jangan khawatir, karena selama 40 tahun pengalaman klinis saya
saya telah menemukan cara untuk mandi dengan aman tanpa menambah beban berlebihan pada tubuh Anda. Pertama, pastikan suhu air tetap di bawah 40 derajat Celcius, cukup hangat hingga terasa nyaman di punggung tangan Anda saat merasakannya. Kedua, batasi waktu mandi Anda, tidak lebih dari 10 menit, karena penelitian menunjukkan bahwa durasi ini adalah waktu yang paling aman untuk mengurangi tekanan pada jantung dan pembuluh darah. Ketiga, minumlah banyak air sebelum dan setelah mandi, untuk mencegah dehidrasi yang dapat memperburuk penurunan tekanan darah Anda. Keempat, kebiasaan baik adalah duduk saat mandi. Dengan cara ini, Anda dapat mengurangi risiko jatuh yang berbahaya. Terakhir, jangan pernah mandi sendirian, terutama jika Anda sudah berusia lebih dari 80 tahun. Pastikan selalu ada seseorang yang dekat dengan Anda, agar Anda merasa lebih aman dan terlindungi. Melalui pengalaman klinis saya ingin menekankan bahwa kesadaran akan bahaya ini sangatlah penting. Menjaga tubuh tetap sehat adalah perjalanan yang harus dilakukan dengan penuh perhatian, terutama di usia senja. Kebenaran mengejutkan kedua, mandi setiap hari mengeringkan kulit Anda. Saya baru benar-benar menyadari betapa mendalamnya efek ini setelah merawat ribuan pasien lansia selama lebih dari 40 tahun. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita mengalami perubahan yang tak terhindarkan, dan kulit kita adalah salah satu yang paling terdampak. Dengan bertambahnya usia, produksi lipid kulit berkurang secara signifikan. Bagi mereka yang telah berusia lebih dari 65 tahun, produksi lipid ini dapat menurun hingga setengah dari apa yang terjadi saat kita masih berada di usia 20-an. Anda bisa membayangkan betapa rapuhnya kulit kita saat itu, dan bagaimana mandi setiap hari, terutama dengan air panas, bisa menjadi bumerang bagi kesehatan kulit. Saya ingat sekali kejadian bulan lalu, saat Nyonya Sari yang berusia 78 tahun datang ke klinik saya. Dia adalah salah satu pasien yang dengan penuh keyakinan dan kebiasaan menganggap mandi setiap hari sebagai cara untuk menjaga kebersihan tubuh. Namun, setelah dia mandi setiap hari, ia mulai mengalami gatal-gatal hebat yang begitu mengganggu hingga membuatnya sulit tidur. Ketika saya memeriksa kulitnya, saya terkejut melihat betapa keringnya kulitnya, dengan retakan kecil yang hampir tak terlihat namun cukup parah untuk menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. "Dokter, saya suka merasa bersih, jadi saya mandi setiap hari," katanya, dengan ekspresi penuh harap. Namun, sayangnya, itulah akar masalahnya. Proses mandi yang dilakukan setiap hari, apalagi dengan sabun yang keras, sangat berisiko merusak penghalang perlindungan alami kulit, terutama pada kulit lansia yang sudah lebih tipis dan sensitif. Dalam penelitian yang saya lakukan bersama rekan dermatologi saya, kami menemukan hasil yang mengejutkan. Ketika seseorang yang berusia di atas 65 tahun mandi dengan sabun lebih dari 4 kali seminggu, risiko kulit kering meningkat lebih dari 60%. Kulit kering bukan sekadar masalah estetika. Ia membawa dampak besar pada kenyamanan dan kualitas hidup. Gatal-gatal yang menyertai kulit kering bisa sangat mengganggu, dan seringkali, rasa gatal itu memicu dorongan untuk menggaruk yang justru berbahaya, karena bisa menyebabkan infeksi. Sungguh, kondisi yang sangat melelahkan, baik fisik maupun mental. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Sekarang, izinkan saya berbagi beberapa tips yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit lansia. Pertama, cobalah untuk mengurangi frekuensi mandi menjadi 3 kali seminggu. Ini memberi waktu bagi lipid kulit untuk pulih dan melindungi kelembapan alami yang begitu penting. Kedua, usahakan hanya menggunakan sabun pada area-area yang benar-benar diperlukan, seperti ketiak dan selangkangan, bukan di seluruh tubuh. Kulit tubuh, terutama pada lansia, membutuhkan perlindungan lebih, dan terlalu sering menggunakan sabun pada seluruh tubuh dapat mengikis lapisan pelindungnya. Ketiga, pilihlah sabun atau pembersih yang memiliki pH antara 5,56,0, sedikit asam. Sabun biasa yang bersifat alkali dapat mengeringkan kulit dengan cepat. Keempat, oleskan pelembab dalam waktu 3 menit setelah mandi.
3 menit ini sangat krusial untuk mencegah kulit kehilangan kelembapan yang baru saja diserap. Kelima, pilih pelembab yang tidak hanya mampu melembabkan tetapi juga melindungi kulit. Produk dengan ceramide sangat baik karena membantu menciptakan penghalang pelindung yang mencegah kulit kehilangan kelembapan. Selain itu, asam hyaluronat bertindak seperti spons, menarik kelembapan dari udara untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sepanjang hari. Anda tidak perlu memeriksa daftar bahan secara detail. Cukup cari produk yang menyebutkan penguatan penghalang kulit atau hidrasi di labelnya, dan kemungkinan besar produk tersebut mengandung ceramide atau asam hyaluronat. Hanya dalam 2 minggu setelah mengikuti panduan ini, gatal-gatal yang dialami oleh Nyonya Sari berkurang hingga 80%. Betapa luar biasanya, hanya dengan beberapa perubahan sederhana, kualitas hidupnya bisa membaik begitu drastis. Sekarang, dia bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa gangguan, merasakan kenyamanan yang begitu berharga. Sebuah pengingat betapa pentingnya merawat kulit kita dengan penuh perhatian, terlebih seiring bertambahnya usia. Kebenaran mengejutkan ketiga, jika Anda jatuh di kamar mandi, pemulihan itu sulit. Ini adalah kenyataan pahit yang sering terlupakan, tetapi sangat penting untuk dipahami, terutama oleh kita yang mencintai dan merawat orang yang lebih tua. Salah satu penyebab utama cedera pada lansia yang saya temui dalam praktik saya, yang begitu sering saya saksikan selama lebih dari 4 dekade, adalah jatuh di kamar mandi. Momen yang seharusnya menjadi waktu untuk merawat tubuh kita dengan kebersihan dan kenyamanan, justru bisa berakhir dengan kecelakaan yang mengubah hidup. Dalam pengalaman saya telah menyaksikan ratusan kasus yang serupa. Salah satunya yang begitu mengguncang saya adalah Pak Joko, seorang pria berusia 88 tahun yang dengan penuh semangat menjalani hari-harinya meskipun sudah memasuki usia senja. Musim dingin yang lalu, Pak Joko yang tidak pernah menyangka akan jatuh, tergelincir begitu saja saat hendak keluar dari bak mandi. Kakinya tidak dapat menopang tubuhnya, dan dalam sekejap, ia terjatuh dengan keras, mematahkan pinggulnya yang sudah rapuh. Kejadian itu mengharuskannya menjalani operasi darurat yang penuh dengan risiko. Meski operasi itu sukses, kenyataannya, kualitas hidupnya tak pernah kembali seperti semula. Mobilitasnya menurun tajam, dan setiap langkah yang dulu mudah ia lakukan kini menjadi tantangan berat. Hidupnya yang dulu penuh dengan kebebasan dan keceriaan, kini terkungkung oleh rasa sakit dan keterbatasan. Penelitian terbaru yang saya baca menunjukkan betapa mengerikannya kenyataan ini. Lebih dari 38% jatuh di kamar mandi yang melibatkan orang berusia lebih dari 65 tahun terjadi saat mereka sedang mandi atau bahkan segera setelah mandi. Dan yang lebih menggugah hati adalah fakta bahwa patah tulang akibat jatuh ini dapat meningkatkan angka kematian pada lansia dengan cara yang sangat mengerikan. Sebuah penelitian dari Rumah Sakit Severange mengungkapkan data yang sangat menggugah, 25% orang yang berusia lebih dari 80 tahun yang mengalami patah pinggul akan meninggal dalam waktu hanya setahun setelah kejadian tersebut. Angka yang mengejutkan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini, yang seringkali dianggap sepele. Ini bukan hanya tentang cedera fisik, ini tentang perubahan hidup yang mendalam, kehilangan kebebasan, dan dalam banyak kasus, berujung pada akhir yang tak terhindarkan. Mengapa lansia begitu rentan jatuh di kamar mandi? Pertama-tama, kita harus memahami bahwa lantai kamar mandi yang basah bisa sangat licin dan berbahaya. Suasana lembab yang ada di kamar mandi menjadi musuh besar bagi keseimbangan tubuh yang mulai melemah seiring bertambahnya usia. Kedua, air panas yang biasa kita nikmati saat mandi, ternyata bisa menurunkan tekanan darah dengan cepat, menyebabkan pusing dan kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Ketiga, penuaan itu sendiri memberi dampak pada kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi, dua hal yang sangat penting untuk mencegah terjatuh. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan kamar mandi tempat yang penuh bahaya bagi orang yang sudah lanjut usia. Namun, jangan khawatir, ada cara-cara sederhana namun efektif untuk mengurangi risiko jatuh ini secara signifikan. Ini bukan hanya tentang langkah-langkah pencegahan biasa, tetapi tentang memastikan keselamatan orang yang kita cintai. Pertama, pasanglah karpet anti-slip di seluruh lantai kamar mandi. Ini adalah langkah paling dasar,
namun sangat penting dan bisa dilakukan dengan biaya yang sangat terjangkau. Karpet anti-slip ini akan memberikan pegangan yang lebih aman bagi kaki yang sudah mulai rapuh. Kedua, pasang pegangan keselamatan di sekitar bak mandi dan toilet. Langkah ini bisa menjadi penyelamat hidup yang tak ternilai harganya, karena pegangan yang kuat akan memberi rasa aman ketika tubuh mulai kehilangan keseimbangan. Ketiga, gunakan kursi mandi. Tidak ada yang salah dengan mandi sambil duduk, dan faktanya, ini bisa mengurangi risiko jatuh lebih dari 90%. Ketika kita duduk, tubuh menjadi lebih stabil, dan kita dapat menikmati mandi tanpa rasa takut akan tergelincir. Keempat, bergeraklah perlahan sebelum dan setelah mandi. Jangan pernah terburu-buru atau berusaha berdiri terlalu cepat setelah mandi. Tindakan sederhana ini bisa sangat membantu menghindari rasa pusing yang tiba-tiba menyerang. Kelima, jika memungkinkan, mintalah bantuan dari orang lain, terutama jika Anda berusia lebih dari 80 tahun. Jangan pernah merasa malu atau enggan untuk meminta bantuan. Pak Joko, pasien saya yang kini lebih berhati-hati, telah menerapkan semua langkah pencegahan ini dengan tekun. Dan hasilnya? Lebih dari setahun berlalu tanpa kecelakaan sedikit pun. Sekarang, ia merasa jauh lebih nyaman dan tenang saat mandi, bahkan bisa mandi dengan duduk tanpa rasa cemas mengingat masa lalu yang menyakitkan. Mencegah jatuh di kamar mandi bukan hanya masalah keselamatan, tetapi tentang memberikan orang yang kita cintai kebebasan untuk menjalani hidup mereka dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih bahagia. Kita tidak bisa mengabaikan masalah ini. Ini adalah perjuangan kita bersama untuk menjaga mereka yang kita cintai tetap aman, sehat, dan bahagia di usia senja mereka. Kebenaran mengejutkan keempat, mengelola suhu tubuh setelah mandi sangat penting. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mulai kehilangan kemampuan alami untuk mengatur suhu dengan efisien. Proses ini semakin terasa seiring bertambahnya usia, terutama bagi mereka yang berusia lebih dari 80 tahun. Penelitian yang saya lakukan menunjukkan fakta yang sangat mengkhawatirkan. Orang lansia di atas usia 80 tahun bisa mengalami penurunan kemampuan tubuh dalam mengatur suhu tubuh hingga 40% lebih rendah dibandingkan dengan orang yang masih muda di usia 20-an. Inilah kenyataan yang seringkali luput dari perhatian kita. Ketika Anda mandi air panas, tubuh akan merespons dengan meningkatkan suhu internal sementara. Namun, setelahnya, suhu tubuh bisa jatuh dengan sangat tajam, terutama jika Anda tidak mengelola transisi ini dengan bijaksana. Ini adalah titik kritis yang sangat berbahaya. Pada Januari lalu, saya mengalami pengalaman yang mengingatkan saya betapa rentannya kondisi ini. Nyonya Murni, seorang wanita yang berusia 92 tahun, mandi air hangat tetapi tidak mengeringkan tubuhnya dengan baik sebelum berada di ruangan yang dingin. Hasilnya sangat mengejutkan dan sangat memprihatinkan. Beliau harus dilarikan ke ruang gawat darurat karena hipotermia. Suhu tubuhnya turun drastis hingga hanya 34,5 derajat Celcius. Betapa mengerikannya melihatnya. Seorang yang telah bertahan melalui begitu banyak hal dalam hidupnya, tiba-tiba harus berjuang melawan cuaca dan kelembaban yang sangat berbahaya bagi tubuhnya. Mengapa suhu tubuh Nyonya Murni bisa turun begitu drastis setelah mandi air hangat? Penjelasannya sangat sederhana namun berbahaya. Setelah mandi dengan air panas, pembuluh darah di permukaan kulit akan melebar, memudahkan darah mengalir dengan lebih bebas. Namun, begitu terpapar udara dingin, tubuh akan dengan cepat kehilangan panas, seperti halnya jika kita meletakkan cangkir panas di dalam lemari es yang sangat dingin, proses yang akan mengakibatkan penurunan suhu tubuh dengan cepat. Untuk mengelola suhu tubuh secara aman setelah mandi, saya sangat menyarankan beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan untuk menghangatkan ruangan mandi terlebih dahulu. Mengurangi perbedaan suhu antara lingkungan sebelum dan sesudah mandi adalah hal yang sangat penting. Kedua, setelah mandi, segera keringkan tubuh Anda dengan handuk hangat. Jika kelembaban tertinggal di kulit, maka itu akan menguap dan menarik panas dari tubuh Anda, membuat suhu tubuh semakin turun. Ketiga, kenakan pakaian hangat dengan segera, terutama setelah Anda selesai mengeringkan rambut Anda dengan teliti.
Jangan biarkan tubuh Anda terpapar udara dingin tanpa perlindungan. Keempat, minumlah minuman hangat setelah mandi. Ini membantu untuk menjaga suhu tubuh Anda dari dalam dan memberikan kenyamanan ekstra. Kelima, di musim dingin, pilih waktu mandi antara pukul 2 hingga 4 sore, ketika suhu udara di luar cenderung lebih hangat dan tubuh Anda bisa beradaptasi dengan lebih baik. Kini, Nyonya Murni telah mengikuti rekomendasi ini dengan hati-hati, dan dia bisa mandi dengan lebih aman dan nyaman, merasa terlindungi dari risiko yang mengancam. Ingatlah, mengelola suhu tubuh setelah mandi bukan hanya soal kenyamanan semata. Ini adalah masalah yang sangat vital untuk keselamatan dan kelangsungan hidup para lansia. Jangan anggap remeh betapa besar pengaruh suhu terhadap kesehatan kita. Melindungi diri dari fluktuasi suhu ekstrim dapat menjadi langkah yang menyelamatkan hidup. Kebenaran mengejutkan kelima, terlalu sering mandi dapat membuat Anda lebih rentan terhadap flu. Apakah kebersihan yang berlebihan selalu membawa kebaikan? Begitu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kebersihan yang dilakukan secara berlebihan justru dapat membahayakan kesehatan Anda. Salah satu aspek yang sering terlupakan adalah kulit kita, organ terbesar dalam tubuh, yang memiliki peran penting dalam melindungi kita dari berbagai ancaman. Kulit tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga rumah bagi berbagai bakteri baik yang dikenal dengan nama mikrobioma kulit. Bakteri-bakteri ini tidak hanya hidup di kulit, mereka bekerja dengan sangat gigih untuk menjaga agar kulit kita tetap sehat, serta melindunginya dari serangan bakteri berbahaya dan infeksi. Namun, jika Anda terbiasa mandi setiap hari dengan sabun, Anda secara langsung membersihkan bakteri-bakteri baik ini. Pada usia muda, tubuh kita dapat dengan cepat menggantikan bakteri baik yang hilang. Namun, hal ini tidak berlaku sebaliknya ketika usia Anda bertambah. Terutama bagi mereka yang berusia lebih dari 65 tahun, pemulihan bakteri baik ini menjadi lebih lambat dan rentan terhadap gangguan. Dalam penelitian yang saya lakukan bersama Departemen Mikrobiologi Universitas Nasional Seoul, kami menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Orang berusia 75 tahun ke atas yang mandi setiap hari dengan sabun memiliki kekebalan kulit rata-rata 35% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hanya mandi 2-3 kali seminggu. Bayangkan betapa besarnya perbedaan ini. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Mari kita ambil contoh nyata untuk lebih memahami dampak ini. Nyonya Siti, seorang wanita berusia 83 tahun, selalu memandang kebersihan sebagai prioritas utama. Setiap hari, ia mandi dengan sabun, merasa bangga dengan kebiasaan bersihnya. Saya tetap sehat sampai sekarang karena saya selalu menjaga kebersihan tubuh, katanya dengan percaya diri. Namun, setiap musim dingin, dia selalu datang ke rumah sakit karena mengalami infeksi kulit yang parah. Kulitnya yang kering, ditambah dengan kebiasaan mandi sabun setiap hari, menyebabkan retakan kecil yang memungkinkan bakteri masuk. Karena sistem kekebalan kulitnya yang semakin lemah seiring bertambahnya usia, infeksi itu pun semakin parah. Bahkan, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa lansia yang mandi setiap hari lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan atas, karena sistem kekebalan kulit kita berkaitan erat dengan sistem kekebalan pernapasan. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan untuk tetap menjaga kebersihan tanpa merusak sistem kekebalan kulit Anda? Tenang, ada beberapa cara yang sangat efektif yang bisa Anda terapkan untuk menjaga kesehatan kulit tetap terjaga dengan baik. Pertama, batasi frekuensi mandi Anda menjadi hanya 2-3 kali seminggu. Bakteri baik kulit Anda perlu waktu untuk pulih dan tumbuh kembali. Kedua, hindari penggunaan sabun antibakteri atau produk pencuci tubuh yang keras. Produk-produk ini berisiko membunuh bakteri baik yang seharusnya melindungi kulit Anda. Anda mungkin melihat banyak produk dengan label antibakteri di pasaran. Namun hati-hati, produk ini justru bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Sebaiknya, pilih sabun yang lebih lembut, melembabkan, dan memiliki tingkat keasaman yang rendah. Ketiga, fokuslah untuk hanya mencuci area-area yang benar-benar diperlukan, seperti ketiak, selangkangan,
dan kaki. Tak perlu membersihkan seluruh tubuh setiap kali mandi, karena itu dapat mengurangi jumlah bakteri baik yang ada di kulit. Keempat, penting untuk mempertahankan kelembapan di dalam ruangan antara 40 hingga 60%. Lingkungan yang terlalu kering akan mengganggu keseimbangan bakteri di kulit Anda, dan ini sangat berdampak bagi kesehatan kulit, khususnya pada lansia. Setelah Nyonya Siti mulai menerapkan langkah-langkah ini, dia merasa ada perubahan yang sangat signifikan. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia mengalami infeksi kulit. Kulitnya kini tetap sehat dan terjaga dengan baik meskipun usianya telah memasuki 83 tahun. Ini adalah bukti bahwa dengan sedikit perubahan pada kebiasaan sehari-hari, kita bisa menjaga kekuatan sistem kekebalan kulit tanpa mengorbankan kebersihan tubuh kita. Dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh perhatian, Anda dapat menjaga tubuh tetap bersih, sementara sistem kekebalan kulit tetap kokoh dan siap melawan ancaman dari luar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sekarang, mari kita renungkan sejenak, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang akan Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mengetahui informasi yang baru saja kami bagikan? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah video ini dan beritahu kami satu hal yang akan Anda terapkan mulai sekarang. Apakah itu mengurangi frekuensi mandi setiap hari atau memilih sabun yang lebih ramah kulit? Bagikan pengalaman dan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, dan pastikan Anda juga menyukai, membagikan, dan menekan tombol subscribe pada saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.